Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Falihatul Kamila dari Prodi PPSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah seni berbicara di depan umum yang bertujuan untuk mengungkapkan ide atau gagasan kepada halayak ramai. Jadi public speaking ini adalah seni berbicara yang ada tujuannya untuk menyampaikan informasi atau gagasan ide kepada halayak ramai. Apakah public speaking itu penting? Iya, sepakat, public speaking itu sangat penting karena public speaking ini sering digunakan dalam dunia kerja. Contoh salah satunya dalam dunia kerja biasanya ada orang yang menjadi MC atau Master of Ceremony. Terus glossophobia. Glossophobia adalah kelainan psikis di mana seseorang takut di depan umum atau bisa diartikan biasanya demam panggung. Demam panggung ini sering dialami oleh banyak orang karena tidak semua orang berani untuk tampil di depan halayak ramai. Salah satunya biasanya yang sering dirasakan oleh seseorang adalah nervous. Apakah nervous ini bisa dihilangkan? Tidak bisa, karena nervous dan public speaking itu satu paket. Nervous tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan nervous ketika kita berbicara di depan umum? Kita bisa dengan cara berbicaranya yang pelan-pelan, terus atur nafas, atau menenangkan diri agar kita mempunyai rasa percaya diri yang lebih. Terus ada cara berbicara di depan umum itu ada yang namanya GAIDAC, yaitu Greeting, Attention, Interest, Desire, Action, dan Closing. Greeting itu adalah ucapan salam dengan senyum dan semangat. Greeting itu bisa diartikan juga sebagai pembuka atau ucapan salam dengan senyum dan penuh dengan semangat. Bagaimana cara senyum yang indah? Bagaimana cara mengucapkan salam? Lah tentunya juga disesuaikan dengan acaranya formal, semi formal, atau acara untuk informal. Contoh misalnya untuk acara formal diperhatikan intonasinya. Terus yang kedua ada attention. Attention adalah sampaikan kalimat yang menyedot perhatian dengan pertanyaan, misalnya bagaimana kabarnya hari ini, atau sudah sarapan atau belum. Terus yang ketiga ada interest. Interest adalah menyajikan sesuatu yang menarik, misalnya ada dia mengikuti acara pada pagi hari ini nanti akan mendapatkan hadiah, biasanya seperti pada acara jalan sehat. Terus desire, tunjukkan sesuatu yang membangkitkan hasrat. Yang ada action, dorong audiens untuk segera melakukan tindakan. Dan yang terakhir adalah closing. Closing itu membuat penutup yang mengesankan audiens. 5. Hukum komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah respect. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. Respect adalah sikap hormat dan saling menghargai. Kita sebagai pembicara menghargai yang menonton. Sebagai penonton juga kita harus bisa menghargai yang berbicara. Terus ada empati, adalah kemampuan untuk menempatkan diri. Terus audible, clarity, dan humble, rendah hati. 8 major goals of public speaking. Yang pertama to interest, yaitu harus menarik, to impress, mengesankan, to entertain, to warn, to inform, to arouse, to convince, dan to movie. Yang pertama to interest. Apakah seorang public speaking harus menarik? Iya, seorang public speaking harus menarik. Yang kedua to impress, mengesankan. Apakah seorang public speaking harus mengesankan? Iya, ini 8 ini harus dimiliki oleh seorang public speaking. Kegiatan public speaking biasa dilakukan di kegiatan formal maupun non-formal. Dan materi public speaking yang dapat saya sampaikan, saya Afrida Falihatul Kamila, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.